Gawat, Jokowi semakin goyang. Jenderal Gatot dituduh broker politik dan akan lenyap. Jenderal Gatot sudah menegaskan dengan keras, kami diganggu akan berhadapan dengan saya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia telah menggelar deklarasi pada Selasa siang, 18 Agustus 2020. Tugu Proklamasi dipilih menjadi tempat sakral deklarasi yang didukung ratusan tokoh bangsa itu. Salah satu tokoh yang mendukung deklarasi kami adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam keterangannya, dia menyatakan bakal mengamankan deklarasi tersebut sampai selesai. Dia pun tak segan mengancam pada siapa saja yang berusaha merecoki dan membuat perkara di helatan tersebut. Kata Gatot, dia memberi garansi akan pasang badan demi suksesnya acara tersebut. Sebab kata dia, acara deklarasi ini dipandang sah di mata hukum dan konstitusi. Saya tekankan, sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhan yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio, kata Gatot. Deklarasi kami, Boni Hargens, jangan-jangan hanya kelompok broker politik. Pengamat politik Boni Hargens menyoroti langkah sejumlah tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami di Tugu Proklamasi Jakarta Selasa. Boni menyebut kami sebagai kelompok broker politik, oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya diistilahkan dengan kalimat para bekas, yaitu bekas politikus, bekas birokrat, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya. Saya cemas, jangan-jangan kami ini hanya kelompok broker politik, ataupun pemburu rente yang ingin mencari untung sesaat, ujar Boni di Jakarta, Selasa 18 Agustus. Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia (LPI) itu beralasan, para deklarator dan momentum deklarasi adalah orang-orang yang dikenal publik karena kebiasaan mencibir pemerintah di media. Meski demikian, gerakan mereka tetap kita hargai sebagai bagian dari kebebasan demokratik, ucapnya. Boni juga menyatakan, kehadiran broker politik dan pemburu rente dalam demokrasi elektoral menjadi tradisi umum di negara demokrasinya belum begitu stabil. Ia juga menyebut, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan. Dalam demokrasi yang sehat, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society dan benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan. Namun, dalam perspektif penilaian saya, kami ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat, sindir Boni. Tak tinggal diam, Ruhut Sitompul sebut Presiden Jokowi jenius. Yakini gerakan kami akan tergerus. Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, meyakini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami tidak akan meraih simpati rakyat. Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat itu mengatakan, kinerja Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah cukup untuk menggerus gerakan kami. Layu sebelum berkembang, akan layu sebelum berkembang, karena rakyat sudah jenuh, kata Ruhut saat dihubungi dengan jpnn.com, Selasa 18 Agustus, guna dimintai komentarnya soal kami yang berisikan tokoh sekelas Din Samsudin dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Lagi pula, kata Ruhut, rakyat sudah mengetahui kinerja Presiden Jokowi yang di mata para tokoh kami tidak ada bagusnya. Menurut Ruhut, Presiden ketiga Republik Indonesia itu justru setiap hari bekerja keras demi rakyat. Rakyat sangat mencintai beliau, Bapak Presiden Jokowi. Kerja, tiada hari tanpa kerja, tegas Ruhut. Terkait isu ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang juga jadi sorotan kami, Ruhut menegaskan bahwa pagebluk itu melanda seluruh dunia. Ruhut justru mencatat para tokoh yang ikut menginisiasi kami
termasuk orang yang mendorong penerapan lockdown atau penguncian diri. Mereka ini semua waktu awal corona yang meminta lockdown. Maksudnya apa? Supaya pemerintahan ini babak belur, karena negara yang lockdown sekarang semua sudah resesi. Nah, disinilah kejeniusan seorang negarawan, Joko Widodo. Ulas Ruhut. Lantaran Presiden Jokowi memilih penerapan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, kata Ruhut, perekonomian Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain yang menerapkan kebijakan lockdown. Bahkan sudah mulai bertahap bangkit lagi. Doakan pertumbuhan ekonomi naik ke 5%. Kita marilah bersama-sama dan mereka, yaitu kami, kalau merasa orang pintar, mari bersama-sama, ucap politikus yang getol membela Presiden Jokowi itu. Jadi, kapan kami bergerak? Tunggu komando dari tokoh ini. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyerukan agar para pendukung kami tidak melakukan gerakan sendiri-sendiri. Ditegaskan bahwa deklarasi ini bukanlah akhir dari gerakan moral kami, namun baru sebuah awal gerakan kami. Maka mulai saat ini, dari tempat bersejarah ini, kami bertekad memulai gerakan moral untuk memperbaiki dan merubah Indonesia ke arah Indonesia yang lebih baik, ujar Din Samsudin. Dia menyerukan agar gerakan menunggu komando dan pesan dari 3 presidium kami, yakni Din Samsudin, Gatot Nurmantio, dan Ketua Umum Komite Kitah NU 1926 Profesor Rohmat Wahab. Oleh karena itu, tak tinggal diam, FPI dan seluruh barisan pengikut Habib Rizik ikut mendukung kami. Sekretaris Umum Front Pembela Islam, FPI, Munarman mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh deklarasi gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus siang ini. Pasalnya menurut Munarman, kami memiliki pemikiran yang sama, seperti yang selama ini diperjuangkan FPI dan Habib Rizik Syihab. Menurut saya, itu bagus-bagus saja deklarasi kami, kata Munarman Selasa 18 Agustus. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Habib Rizik, Damai Harilubis, mengaku hadir langsung di lokasi deklarasi tersebut. Kami dari anggota PA 212 sangat mendukung kami. Dan di antara yang hadir, tentunya saya, salah satunya selaku anggota Mujahid 212 dan mewakili barisan pengikut Habib Rizik, ujar Damai. Damai menuturkan, banyaknya massa yang hadir menunjukkan bahwa masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dipandang sudah jauh dari semangat penegakan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah nampak melenceng dari Pancasila falsafah negara Indonesia, tambah dia. Dia pun menyinggung sosok mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang hadir dalam deklarasi itu. Terkait kehadiran sosok Gatot Nurmantio, tentunya menambah gairah untuk misi perjuangan kami dan dapat menjadi jelas arah perjuangan suara kebangsaan. Tandas Damai. Bagaimana menurut pendapat Anda?